Selamat pagi, perkenalkan nama saya Deborah Yulianti dengan NIM 1915011182. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah spesialis dan informasi obat dengan dosen pengampu Ibu Ade Sri Rohani S.Pharm M.Pharm. Adapun topik yang saya bahas adalah mengenai diare dan atau konstipasi. Pengertian dari diare merupakan penyakit yang tidak asing terdengar di kalangan masyarakat. Penyakit ini bisa terjadi kapan saja dan pada siapa saja, mulai dari kalangan anak-anak sampai kalangan dewasa. Diare dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan buang air besar. Diare merupakan sebuah gangguan pada saluran pencernaan di mana tinja atau feses berubah menjadi cair dan terjadi 3-7 kali dalam waktu 24 jam. Penyakit ini biasanya disertai dengan sakit perut, rasa mulas yang berkepanjangan, dehidrasi, dan sering mual serta muntah. Penyakit ini disebabkan dari pola konsumsi makanan yang terkontaminasi oleh beberapa bakteri, virus, dan parasit yang muncul di tempat yang kurang bersih. Sudah sewajarnya kebersihan lingkungan dan makanan menjadi perhatian utama bagi para orang tua, agar anak terhindar dari penderitaan diare. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2007, diare dikategorikan sebagai penyakit yang menyebabkan kematian pada semua usia. Sedangkan sebagai peringkat penyakit menular, diare menempati peringkat ketiga yang menyebabkan seseorang meninggal dibandingkan dengan TBC dan pneumonia. Di Indonesia, penyakit diare ini menjadi salah satu masalah kesehatan terbesar di mata masyarakat. Di sini ada 3 contoh obat yang akan saya berikan. Yang pertama Oralid, yang kedua Diapet, yang ketiga Neo-Entrostop. Obat pertama yaitu Oralid. Indikasinya, obat ini digunakan untuk mencegah dan mengobati dehidrasi akibat diare dan muntah. Kandungannya, tiap kantong 200 ml mengandung natrium klorida 0,52 gram, kalium klorida 0,3 gram, trisodium sitrat dihidrat 0,58 gram, glukosa anhidrat 2,7 gram. Dosisnya di bawah 1 tahun 3 jam pertama 1,5 gelas, selanjutnya setengah gelas tiap kali mencret. Anak 1-5 tahun 3 jam pertama 3 gelas, selanjutnya 1 gelas tiap kali mencret. Anak 5-12 tahun 3 jam pertama 6 gelas, selanjutnya 1,5 gelas tiap kali mencret. Anak lebih dari 12 tahun 3 jam pertama 12 gelas, selanjutnya 2 gelas tiap kali mencret. Aturan pakai dilarutkan dengan air matang. Larutan ini tidak dapat digunakan apabila lebih dari 24 jam. Jika muntah, hentikan sementara 2-5 menit. Berikan Oralid dengan sendok sedikit demi sedikit. Kontraindikasi penderita gangguan fungsi ginjal, malabsorpsi glukosa, serta dehidrasi parah. Efek samping perut kembung, nyeri perut, hipernatremia. Golongan obat merupakan obat bebas, kemasannya dus 100 saset. Manufakturnya adalah Kimia Farma. Selanjutnya adalah Diapet. Indikasinya membantu mengurangi frekuensi buang air besar. Komposisinya Psidium guajava leaf extract 240 mg atau daun jambu biji, Curcuma domestica rhizome 204 mg atau kunyit, Terminalia cerbulae 64 mg yaitu buah mojo keling, Cunice granit pericarpium 72 mg atau kulit buah delima. Dosisnya dewasa sehari 2 kali 2 kapsul, untuk diare akut 2 kali 2 kapsul dengan selang waktu 1 jam. Aturan pakainya sebelum atau sesudah makan. Perhatian tidak boleh diberikan pada anak di bawah 5 tahun dan penderita harus minum Oralid. Bila dalam penggunaan 3 hari tidak sembuh, segera hubungi dokter. Kontraindikasinya hipersensitivitas atau alergi terhadap salah satu bahan aktif obat ini. Golongan produknya merupakan produk herbal, kemasannya dus full blister. Manufakturnya Soho Industri Farmasi. Yang ketiga ada Neo-Entrostop. Indikasinya, obat ini digunakan untuk mengobati diare non-spesifik. Komposisinya antapulgit kloid aktif 600 mg dan pektin 50 mg. Dosisnya dewasa dan anak lebih dari 12 tahun 2 tablet setiap kali setelah diare, maksimum 12 tablet per hari. Anak 6-12 tahun 1 tablet setiap kali setelah diare, maksimum 6 tablet per hari. Aturan pakai dikonsumsi sebelum atau sesudah makan.
Perhatian, tidak untuk anak kecil dari 5 tahun, jangan digunakan lebih dari 2 hari atau dalam keadaan demam tinggi. Hanya digunakan untuk memadatkan tinja, menyerap racun, bukan sebagai pengganti oralin. Dapat mempengaruhi absorpsi obat lain dalam saluran pencernaan. Dianjurkan interval waktu 2-3 jam antara pemberian dengan obat lain. Kontraindikasi, hipersensitif, penderita konstipasi dan obstruksi usus. Efek sampingnya fekalit atau dalam dosis tinggi dan konstipasi. Golongan obatnya merupakan obat bebas, kemasannya dus 2 strip. Manufakturnya Kalbe Farma. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.